Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para mahasiswa yang kuliah di mata kuliah agama Islam, yang pendidikan agama Islam ya di yang saya ampu ini. Untuk hari ini kita pertemuan yang terakhir saja. Beberapa sudah ada yang ujian ya di kelas lain ya. Tapi ya, jadi kita perlu manajemen waktu yang baik pula ya. Kemarin saya sudah share materi tentang sebenarnya itu materi yang terakhir, bab terakhir yaitu tentang apa namanya tentang itu yang sebenarnya itu materi yang terakhir ya. Tapi saya hal yang perlu saya tentang Islam moderat ataupun Islam ya bab ini nih. Kalau dalam silabi itu ada yang namanya bab tentang miniatur Islam ya. Tapi dalam bab miniatur Islam itu ada bab khusus tentang macam-macam Islam itu sendiri ya. Ada istilah yang namanya ada istilah di situ. Ya, di situ ada istilah tentang Islam moderat ataupun Islam radikal. Kalau Islam radikal itu hanya istilah sekarang saja. Dulu orang ketika menyebut Islam, Islam saja. Tidak ada istilah Islam moderat dan Islam radikal. Itu hanya di kita saja, bisa jadi hanya di Indonesia saja. Atau ada Islam yang garis kanan dan garis kiri. Garis kanan itu yang biasa, yang kiri yang keras. Ya, itu sekarang saja. Tapi kemudian dalam perkembangan dulu-dulunya itu tidak ada istilah seperti itu. Islam ya, Islam ya. Ada orang menyebutnya kalau Islam yang keras itu ya Islam yang lebih cenderung pemahamannya itu ajarannya itu kurang sempurna istilahnya ya. Ia belajar dia hanya membaca buku tanpa ada guru misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang kiri itu Islam yang moderat atau menerima segala sesuatunya hadis dipahami dengan secara detail. Tapi kalau misalkan Islam yang keras itu ya hadis atau Al-Quran dipahami secara utuh. Misalkan contoh ya terorisme dan seterusnya di mana dilabel dengan label jihad. Itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah Islam moderat dan tidak Islam yang radikal. Semuanya adalah Islam. Justru Indonesia menjadi rujukan Islam yang ada di seluruh dunia. Misalkan di Jakarta itu ada Istiqlal, depannya ada gereja. Kemudian di mana lagi? Kemudian di Ungaran itu ya masjid apa saya lupa, Istiqomah, kanan jalan depannya gereja Immanuel misalnya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang hal yang luar biasa seperti itu ya. Itu satu ya. Jadi tolong dari kalau bicara Islam ya Islam. Di Indonesia ada istilah organisasi yang besar, ada NU dan Muhammadiyah. Silakan Anda mantapkan di antara dua itu, apakah di NU atau di Muhammadiyah, karena itu adalah hal-hal yang pasti dan dijamin oleh negara. Yang tidak boleh adalah contoh kemarin adalah HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Karena apa? Pemahamannya sudah menggoyahkan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri sudah ada ciptaan di situ, ada unsur Pak Kiai Wahid Hasim atau perwakilan bisa jadi ada yang dari Muhammadiyah. Artinya apa? Semua mencakupi tentang ketuhanan. Contoh pasal 1 ketuhanan yang maha besar, tidak menyebutkan ketuhanan atau misalkan orang Islam keallahan yang maha esa. Tidak, kalimatnya adalah ketuhanan. Jadi kalau itu Tuhan, maka di situ bisa jadi ya
Islam Tuhan yang pertama yaitu Allah, atau mungkin Tuhan Yesus dan seterusnya, semua menyatakan bahwa Tuhannya adalah esa. Contohnya seperti itu. Jadi itu sudah termasuk dalam kategori Pancasila ya Islam. Karena Indonesia Islamnya seperti ini. Ciri khasnya ya seperti itu, ya tidak tawuran dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu banyak ya, Islam Raya Yaman ya sebenarnya perang ya. Kemudian di yang lainnya juga sama seperti itu, terutama Timur Tengah ya. Tapi kalau di Indonesia ya paling perbedaannya hanya perbedaan Idul Fitri, Idul Adha. Nanti Idul Adha beda lagi ya. Jangan lupa Muhammadiyah duluan, NU nanti yang kedua. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itulah namanya miniatur dari Islam. Itu satu. Terus yang kedua, bab terakhir yaitu tentang pernikahan. Ya. Kemarin sudah saya share materi, itu saya pernah ngisi di MIPA, bahwa yang namanya pernikahan itu untuk menghindari ya diri sendiri gitu aja menurut saya, dari setan-setan yang ada. Karena dengan adanya pernikahan itu orang lebih selamat, jujur aja seperti itu ya. Apalagi ambang batas laki-laki itu 25 tahun itu ya menikah. Standarnya adalah Nabi Muhammad, ataupun ya akhirnya standar Nabi Muhammad itu dijadikan patokan hukum. Nah, di dalam usia 25 itu bisa jadi untuk seorang laki-laki godaannya lebih banyak. Sama dengan perempuan. Perempuan di situ standarnya adalah minimal 20. Artinya orang 20 tahun sudah diperbolehkan menikah jika itu seorang perempuan. Penekanan yang perlu saya tekankan dalam pernikahan itu adalah satu, ketika karena itu nikah adalah ibadah, maka pilihlah satu Allah sebagai cinta utamanya. Artinya pilihannya harus ditentukan langsung kepada Allah. Jangan menjustis pilihan saya atau menghukum saya itu suaminya besok seperti ini, istrinya seperti ini dan seterusnya. Itu namanya membuat hukum sendiri. Lebih baik pasrahkan kepada Allah. Sehingga karena namanya ibadah ya orang layaknya pergi ke masjid. Ingin ke masjid ya datang sendiri ke masjid, ada adzan langsung. Kalau orang ingin menikah ya datang sendiri, niat sendiri, langsung bergerak. Nanti disitulah akan menemukan Allah, disitulah akan menemukan calonnya. Kayak gitu itu pasti. Kemudian setelah itu yang paling hebat lagi adalah atur komunikasi dengan keluarga. Karena dalam pernikahan itu ada namanya komunikasi antar keluarga, bukan komunikasi antara orang tersebut dengan calonnya. Jadi kalau itu orang tersebut dengan calonnya, itu namanya bisa jadi pacaran kalau zaman sekarang. Tapi kalau menikah, kan menikahnya dengan, kalau yang perempuan saja tidak bisa menikah diri sendiri, harus dinikahkan oleh walinya, yaitu bapak atau nenek atau kakeknya. Contoh aja seperti itu. Berarti ada keluarga, ada komunikasi, ya. Jadi bisa jadi keluarganya ya, yang bersangkutan tidak, atau yang bersangkutan tidak, yang bersangkutan iya, keluarganya tidak. Nah ini sangat mungkin sekali. Tapi bukan berarti menjaga harga diri, misalnya keluarganya itu keturunan ningrat, maka calonnya keturunan ningrat tidak. Tidak itu ya. Kalau Nabi Muhammad sih tidak. Kalau standarnya pilihannya ada 4 kriteria. Jadi salah satunya yang paling utama adalah imannya atau Islamnya. Kayak itu ya, walaupun komunikasi. Terus yang berikutnya lagi, kalau memang sudah ditentukan harganya, pilihlah tempat yang jauh dari maksiat. Saya sebut adalah tempat ibadah. Tempat ibadah itu ya contoh musalah atau masjid, tempat untuk akad. Karena itu ibadah, pilihlah tempat ibadah yang bagus. Kalau menurut saya ya, bukan bisa jadi mohon maaf di rumah atau di gedung. Gedung dalam artian untuk akad. Kalau itu di rumah, bisa jadi organnya sudah disiapkan, penyanyinya sudah disiapkan, dan seterusnya. Setelah itu baru setelah akad langsung rame-rame. Nah, otomatis yang hadir adalah setan. Sehingga ketika calon suami itu akan melangsungkan akad nikahnya, dia akan, ya setannya kan banyak di sekelilingnya. Auratnya yang perempuan pada datang kelihatan, ucapannya pada tidak teratur, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan itu benar-benar di masjid, apalagi misalnya di Serambi, orang yang datang otomatis menutupi aurat. Orang yang datang kalau itu masjid mau berwudu, setelah itu mau tahiyatul masjid dan seterusnya. Yang datang adalah malaikat.
Ya, contoh aja seperti itu. Karena itu adalah ibadah, bukan sebuah pesta. Ya, udah itu setelah itu akad, maka ada namanya ya bangun. Yang paling utama adalah komunikasi yang intim antara istri dan suami. Udah itu aja cukup saya ngomongnya. Udah itu aja. Mohon kalau silakan ada yang mau disampaikan, sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Gitu aja. Ya, ada 80 ya. Ada yang kelas hari Jumat, saya masuk aja enggak apa-apa. Ya, ya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Cukup ya, gitu aja lah ya. Silakan ada yang mau tanya. Nggak ada? Halo? Paham semua? Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa, Bang. Insya Allah bisa, ya, alhamdulillah. Ya, oke ya, gitu ya. Kalau nggak ada, saya tutup. Tak kasih tugas. Tugasnya kalau bisa ini adalah tugas terakhir. Gitu aja. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Tidak, Kak, sepertinya. Sepertinya tidak. Oke, Mas Dimas. Gini aja, tugasnya. Dari materi yang saya sampaikan, carilah materi yang paling menarik. Buatlah semacam makalah. Makalah ya, makalah saja. Silakan Anda tulis bab 1 pendahuluan, bab 2 itu isi, atau pembahasan, bab terakhir adalah penutup. Setelah itu daftar pustaka. Nah, itu aja. Makalah dibuat di Word. Ya. Silakan Anda tulis, kerjakan. Nanti ada ujian yang versi online. Itu yang mengerjakan adalah dari pusat. Ya. Oke, gitu aja ya. Kapan pengumpulannya? Ya nanti informasinya akan dilanjut di grup. Gitu aja. Sudah selesai. Tidak ada pertemuan lagi. Saya belum kepikiran. Saya tak ngejar revisi dari disertasi saya yang kemarin ujian tertutup. Alhamdulillah sudah lancar. Terima kasih. Kemudian hari ini tulisan saya yang di jurnal internasional sudah publish. Artinya saya boleh diizinkan nanti ujian terbuka jika revisinya selesai. Harapannya nanti Agustus, Juli lah, Lili atau Ni coba saya sudah dokter gitu. Ya selesai. Ada yang mau disampaikan? Permisi Pak, Ya. maaf Mela, tadi makalah apa ya Pak? Soalnya tadi terputus jaringan Oh saya. iya. Makalah dari semua materi yang salah satu materi yang menurut Anda yang menarik gitu aja. Ya saya bebaskan mulai dari pertemuan pertama sampai sekarang. Berarti salah satu saja ya Pak? Satu aja. Ya Tapi baik Pak, khusus terima ya. kasih. Ya, oke, sama-sama. Silakan ada yang lain. Izin bertanya, Bapak. Ya, Silakan duluan, Kak. silakan. Baik, Pak, izin bertanya. Untuk pembuatannya itu nanti di Blogspot ya, Pak? Di blog lagi seperti biasanya ya, Pak? Kalau menurut saya biar gampang enaknya blog. Oh, iya. Baik, Pak. Ya, koreksinya cepat. Terus di link gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi. Ya tadi perempuan tadi siapa? Apakah ada minimal halaman, Pak? Ya ada. Ya minimal kalau menurut saya 6 halaman. Oh iya, baik, Bapak. Terima kasih. 6 halaman itu nilainya 50 ya. Ya, istilahnya itu jangan ambil minimum. Ya. Oke. Silakan yang lain. Untuk deadline pengumpulannya kapan ya Pak? Belum saya tentukan, Amel. Nanti aja, Mel. Ya. Baik ya Pak, makasih. Ya, kalau bisa sebelum ujian Juni. Atau kalau nggak salah ujiannya kan Juni. Tanggal 5 apa tanggal berapa saya lupa. Ya, tanggal 5 kalau salah. Ya. Kalau bisa sebelum tanggal itu. Dan nanti saya tentukan lagi aja. Saya sepakati. Ya. Oke, tapi tetap ada ujian nasional agama Islam ya dari pusat ya. Itu pun sebenarnya option. Kalau materi tidak diajarkan ya wajar, silakan Anda belajar sendiri. Oke ya, Amel ya. Dan semuanya. Ya, silakan Baik, ada. Pak. Ya. Sudah? Cukup? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri aja.
Mari kita tutup dengan doa akhirul majlis. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha wal asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, sudah banyak tugas, banyak menit. Ya, dibuat santai, sampai istirahat. Ya, pusing ya duduk sebentar. Kalau lapar ya makan, ya haus ya minum. Itu aja ya. Mohon maaf selebihnya, saya kalau punya salah, aktivitas saya yang seperti padat seperti ini, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan ya ini jadi bahan saya untuk perenungan saya karena semester ini memang tidak maksimal saya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Saya presensi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, tidak saya presensi. Saya hadirkan semua saja karena tadi pesertanya banyak ya, termasuk dari kelas lain. Ya, nanti divalidasi aja. Ya, terima kasih ya. Saya tutup di hitungan ketiga. 1, 2.